Sudah hampir pasti, mantan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, Emil Elestianto Dardak akan kembali maju dan berpasangan di Pilkada Jawa Timur. Dahsyatnya lagi, bakal pasangan calon ini hampir pasti didukung mayoritas parpol pemilik kursi mayoritas di DPRD Jatim. Khofifah pun terang-terangan mengaku merasa nyaman dan lebih produktif bekerja sama dengan Emil Dardak. Saya berharap bahwa 4 partai pengusung ini kompak. Saya mudah-mudahan diberi kesempatan tetap bersama Mas Emil. Ya, saya merasa nyaman dan produktif bersama Mas Emil 5 tahun kemarin. Nah, kemudian klaster 2 ini partai-partai yang sudah membangun komunikasi. Sementara itu, Ketua DPRD RI Lanyala Mataliti secara terbuka menyatakan dukungannya kepada pasangan Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak untuk maju kembali di Pilkada Jawa Timur 2024. Ia ingin agar kepemimpinan Khofifah yang dinilainya berhasil bisa diteruskan kembali. Tadi dulu itu kalau saya sama Ibu Khofifah sejak 2008 saya sama Ibu Khofifah. Ya, jadi sudah waktunya lah kita punya gubernur yang aktif seperti Ibu Khofifah dan Pak Emil. Saya bersyukur Pak Emil jangan sampai pisah ini sama Ibu Khofifah. Harus dilanjutkan karena kelak akan datang juga belum ada calon gubernur kecuali Pak Emil. Nah itu jadi panjang jadi ya. Sejauh ini ada 4 parpol yang sudah menyatakan akan mendukung Khofifah di Pilkada Jawa Timur. Antara lain Partai Golkar, Partai Gerindra, PAN, dan Partai Demokrat. Sedangkan selain 4 parpol tadi, Khofifah membenarkan sejumlah parpol juga saat ini membuka komunikasi dengan dirinya, di antaranya PDI Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Solidaritas Indonesia. Warga Jawa Timur pun menyimpan harapan terhadap calon pemimpin Jawa Timur yang baru. Mulai dari penuntasan masalah ekonomi, pemerataan layanan kesehatan, masalah kemacetan, hingga nasib para pedagang kecil. Sembako murah. Jadi harapannya harganya naik semua kan ya. Iya, harapan kesehatan ya dipermudah untuk terutama untuk BPJS ya, untuk layanan BPJS jadi tidak dibeda-bedakan yang umum sama yang BPJS atau yang bayar. Itu pinggir jalannya itu yang bikin orang-orang macet di saat mau berangkat kerja itu. Rakyat sudah menggantungkan harapan, keinginan pun sudah diutarakan. Kini, tinggal siapa yang berani untuk melawan di saat Khofifah Emil sudah mendapatkan mayoritas dukungan. Tim Liputan, Kompas TV. Jadi siapa saja sosok-sosok yang berpotensi menandingi dan berkompetisi dengan Khofifah Emil di Pilkada Jawa Timur? Kami akan bahas bersama analis politik Universitas Airlangga, Suko Widodo. Selamat sore, Mas Suko. Mas Suko, sebelum saya tanyakan siapa sosok potensial yang akan melawan Khofifah Emil, sebenarnya peta politik Jawa Timur hari ini seperti apa sih, Mas? Ya, kalau merujuk pada surat yang sudah diberikan misalnya dari nasional ya. Ini kan ada P3, PSI, kemudian tadi Golkar, PAN, Gerindra itu angka yang cukup besar ya, itu sekitar hampir 63%. Sekarang ada partai yang 2 besar itu PKB itu bisa berangkat sendiri, kemudian PDIP di bawahnya merujuk hasil kemarin itu sekitar 37%. Artinya di luar itu semua merapatnya cenderung ke Bu Khofifah. Jadi boleh dikatakan kalau maju rasanya jika itu jadi rujukan posisi Khofifah seperti sosok yang tanpa tanding ya. Semua mengarah ke sana. Bahkan ketika kemudian terdengar isu berita misalnya PDIP juga ingin merapat ke Khofifah itu bisa mungkin hampir 80%. Problemnya kemudian sekarang yang terjadi adalah pembicaraan tentang soal wakil karena Demokrat kan perolehan kemarin hanya urutan kelima, sementara Golkar dan Gerindra yang berada dalam kubu Bu Khofifah itu cukup besar. Setidaknya mereka juga berpikir bahwa mereka juga menyodorkan sejumlah orang untuk menjadi wakil. Mas Suko. Mas Suko, sesuai yang Anda sampaikan tadi, hampir mayoritas partai politik
yang ada yang saat ini akan mencalonkan calon gubernur Jawa Timur itu mendukung pasangan Hovifah Indar Parawansa dan juga Emil Dardak. Sebenarnya apa yang membuat sosok Hovifah dan juga pasangannya Emil Dardak ini sangat kuat secara politik di Jawa Timur? Ya, sebetulnya kan Bu Khofifah itu kan tidak berada dalam partai, tetapi ada kekuatan besar yang itu melebihi real kekuatan parpol, yaitu Bu Khofifah sebagai Ketua Muslimat Indonesia, organisasi Islam yang terbesar di perempuan Islam terbesar di Indonesia, bahkan seluruh dunia mungkin. Ini kelompok jaringan yang relatif relasinya dengan sosok Khofifah cukup tinggi, sehingga dengan relasi yang tinggi intens itu dia menjadi sebuah kekuatan yang bisa mengalahkan jaringan partai. Ini yang saya kira kenapa sosok Khofifah itu menjadi kuat tanpa tanding di Jawa Timur itu. Kalau dari kinerja sendiri bagaimana Mas Suko 5 tahun ke belakang? Ya, sejauh ini masyarakat menerima ya, misalnya meskipun ya dengan berbagai, tetapi angka-angka misalnya pengentasan kemiskinan, upaya menahan stunting, kesejahteraan itu kalau di dalam laporan resmi itu terjadi peningkatan signifikan. Hal yang paling menonjol adalah soal sosial politik ya, rasa aman dan orang bisa beraktivitas dan kenyamanan. Sejauh ini misalnya di dalam indikator terhadap konflik-konflik. Oke, Mas Suko, kalau tadi Anda simpel, butuhnya nyaman, aman, dan bisa. Oke, Mas Suko, kalau tadi Anda mengatakan secara politik Hovifah Indar Parawansa dan Emil Dardak ini sangat kuat sekali di Jawa Timur. Pertanyaannya, siapa yang akan berani melawan mereka di Pilkada Jatim nanti? Nah, ini yang jadi soal kan, tadi kan saya sebutkan bahwa yang terjadi sekarang adalah isu tentang wakil, karena tentu parpol yang mendukung Khofifah itu kan memiliki angka yang cukup tinggi perolehan suaranya dibanding di mana Pak Emil memimpin, yaitu Demokrat. Demokrat kan urutan kelima, sementara yang seperti Gerindra, Golkar, kemudian PDI maupun PKB kan cukup besar sekali. Jadi ini yang jadi kemudian yang disoalkan adalah Khofifah jadi rebutan para partai untuk menempatkan mereka yang ada di situ. Kecuali memang ada bicara di level tinggi, misalnya ini satu paket. Tapi kan saya lihat rekomendasinya kan ada yang ke Khofifah saja. Dan tentu saja ini menjadi diskusi internal yang sekarang sedang berlangsung. Mas Suko, kalau tokoh potensial menurut Anda siapa yang mungkin bisa berani melawan pasangan Khofifah Emil? Ya, kalau di PDI kan ada nama-nama seperti Tri Risma Haryanti misalnya, kemudian di PKB itu ada ketua DPD-nya yang Menteri Desa Pak Halim Iskandar, atau Menteri Tenaga Kerja Bu Ida misalnya. Ini kan orang-orang, atau kemudian ketua Gerindra Pak Sadat, ketua Golkar. Ini orang-orang yang saya kira, tapi kan mereka bergabung pada Bu Khofifah. Nah, penggabungan ke situ itu kan mesti bukan tanpa syarat dalam versi mereka, tetapi kan kalau misalnya DPP pusat mengharuskan dua pasangan tentu akan ikuti. Tapi di level provinsi muncul isu-isu bahwa mereka ingin maju tetapi menempel pada kekuatan Khofifah. Oke. Mas Suko, kalau dengan kekuatan politik sebesar itu, Hovifah Indar Parawansa, sebelumnya PDIP juga sempat mengatakan ada penjajakan dengan Hovifah. Bahkan Hovifah pekan lalu mengatakan ia masih kader PKB. Apa ada kemungkinan Hovifah Emil ini akan melawan kota kosong di Pilkada Jatim? Ya mungkin kalau kemudian secara hitungan, kan politik ini kan merujuk pada kekuasaan yang diperlukan itu satu. Yang kedua, kelelahan pileg itu belum selesai. Tentu kalau tidak punya kekuatan dan hitungan yang memungkinkan menang, pasti partai politik juga lebih baik akan mendukung atau mengusung daripada kemudian melawannya. Jadi hitungan mereka sangat realistis. Satu. Yang kedua,
mereka juga sibuk dengan pilkada di level kabupaten kota. Nah, yang saya sebut tadi, misalnya kekuatan muslimat itu kan hampir merata sampai ke desa-desa. Nah, itu yang kemudian akan tahu untuk merujuk ke situ. Artinya dalam teori kekuatan jaringan, Bukowa sudah selesai. Problemnya apakah partai itu cukup kuat untuk menghadapi, karena kepentingan di partai provinsi dengan lokal juga mungkin beda. Disinilah kemudian mengapa Bukowa lebih dominan, karena direct langsung punya relasi dengan di level desa dengan muslimatnya. Oke, Mas Suko, kalau masa Nahdliyin di Jawa Timur seperti apa Anda membacanya? Apakah sudah fix mendukung Hovifah Indar Parawansa atau ada calon lain? Kalau Nahdliyin kan memang diberikan keleluasaan kepada untuk memutuskan pada masing-masing organisasi. Nah, ini kan juga banyak faksi yang punya sudah pasti misalnya sendiri atau juga jadi tidak bisa Nahdliyin NU itu bisa dihitung secara nyata misalnya mendukung, nggak bisa karena mereka juga masuk dalam ruang-ruang kita. Tetapi empat parpol yang mendukung itu saya kira itu cukup yang lain kemudian tidak mendukung dengan 4 modal itu dan mengandalkan di luar parpol, saya kira itu sudah bisa memposisikan bahwa kan petahana kan biasanya diuntungkan juga oleh konteks pengenalan dan sebagainya. Sejauh ini popularitas Hovifah memang tidak ada yang tanpa tanding juga. Yang lain juga riset-riset yang saya lakukan itu juga jauh ya ketertinggalan tokoh-tokoh yang saya sebut dimunculkan tadi. Ya, Mas Suko, kalau Nahdliyin kan juga identik dengan Partai Kebangkitan Bangsa sebagai pemenang pileg di Jawa Timur. Sampai saat ini masih merahasiakan calonnya di Jawa Timur nanti. Apa ini alasannya apa kira-kira? Ya, yang perlu dicatat juga bahwa ini pada pemilihan gubernur itu beda dengan pileg. Gubernur pilkadanya itu fan base, jadi basisnya adalah kecenderungan pada orang. Nah, kalau misalnya di NU, di PKB itu juga ada kelompok perempuan yang saya sebut muslimat, jadi mereka bisa jadi mereka akan meninggalkan partai, tetapi memilih Hovifah karena punya hubungan yang kuat sekali ya. Muslimat itu pada level sampai bawah itu kuat. Itu kekuatan yang saya kira kenapa Hovifah agak sulit untuk dilawan itu. Oke, Mas Suko, kalau saya tanyakan seberapa yakin Anda Hovifah Emil ini bisa menang di Jawa Timur? Ya, saya kira sampai sekarang kalau coblosannya sekarang tentu saja akan menang, tetapi kan masih ada 7 bulan. Nah, sejauh mana partai-partai lain itu menggerakkan mesin politik, buat jaringan tentu beda. Jadi hitungannya sekarang parpol itu ngitung-ngitung apakah dalam 7 bulan bisa melahirkan orang yang bisa menandingi itu. Yang kedua, problem wakil yang sekarang kemudian menjadi kalau dengan apa adanya Bukowa dan Pak Emil memang itu dan paling susah dilawan ya oleh siapapun saya kira sejauh ini. Oke, dengan popularitas sebesar itu dan juga dukungan politik sebesar itu akan sangat menarik dinamika politik yang akan kita tunggu di Jawa Timur nanti. Terima kasih Mas Suko Widodo, pengamat politik Universitas Airlangga sudah berbagi pandangan bersama kami di Rumah Pemilu.